wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat, selalu tersenyum. Yes, yes, Allahu Akbar. Baiklah, kita sebelum ke pelajaran atau materi, kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Desti. Silakan ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke materi ya. Jadi yang sekarang materi yang akan Bapak paparkan yaitu tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, sum'ah, takabur dan hasan. Yang pertama, menghindari sifat hidup berpoya-poya, yaitu berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Contohnya gimana? Ada yang tahu? Gimana apa? Boros. Kemudian menghambur-hamburkan uang. Itu yang disebut berpoya-poya, maka harus kita hindari. Kemudian contohnya ada 3, tapi yang akan Bapak sampaikan hanya 1 ya. Yang pertama misalkan contoh tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Kemudian yang kedua contoh tabdzir dan israf dalam berbicara. Kemudian yang ketiga contoh tabdzir dan israf dalam penampilan. Nah, ini selalu ada di masyarakat sekitar kita ya. Yang pertama memakai perhiasan emas karena hayang misalkan, atau mau kelihatan orang lain. Emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah ya, lengkap dengan tas impor dari luar negeri karena mau kelihatan orang lain. Itu contohnya. Kemudian di sini ada dampaknya ya. Di sini dampak. Misalkan dampaknya, misalkan ada negatif di sini. Sifat hidup berpoya-poya. Yang pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia sehingga bisa lupa di dalam akhirat. Kemudian gimana cara menghindarinya? Menghindarinya yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Kita misalkan punya penghasilan sedikit atau besarnya itu tergantung kitanya ya. Maka kita harus rajin-rajin untuk menabung ya, karena menabung itu pangkal kaya. Kemudian menghindari sifat riya. Kita masuk ke riya sum'ah ya. Jadi secara bahasa sum'ah berarti adalah memperdengarkan, atau secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain. Contoh gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Enggak, alhamdulillah ada ya, ada ya. Contohnya gimana? Kita misalkan memberi makan kepada orang lain, terus mau kelihatan, itu disebut sum'ah? Ya, sum'ah. Kemudian di sini ada 2 ya. Di sini 2 bagian. Riya itu yang pertama riya
dari segi tingkatan terbagi dua. Kemudian ria berdasarkan bentuk, ya. Di sini ada ria kholis. Kemudian ada ria syirik. Ria kholis itu apa? Yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dan dari manusia. Ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah SWT dan sekaligus karena ingin mendapatkan junjungan dari orang lain. Kemudian yang kedua, ria berdasarkan bentuk. Bentuk gimana? Ria dalam niat. Udah tidak bagus. Ria dalam perbuatan. Kita keluar misalkan mau kelihatan oleh orang lain. Ini disebut ria, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang bersifat ria, cirinya gimana? Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baiknya yang pernah dilakukannya. Kita misalkan kepada teman atau saudara, kalau kamu misalkan begini ya, kalau kamu tidak diberi uang oleh saya, kamu tidak akan punya uang. Maka itu adalah selalu apa sebutnya, amal baiknya ingin diungkit, ya. Dampaknya, nah ini ada negatifnya. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakannya. Kemudian cara menghindarinya gimana, ya? Menghindarinya sifat ria semua itu yang pertama adalah meluruskan ibadah, memberi bukan untuk diperlihatkan, membiasakan hidup sederhana. Kemudian yang ketiga, ya, menghindari sifat takabur. Ini sudah masuk ke sifat takabur. Takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, ya, lebih hebat dibandingkan orang lain. Saya ini adalah pejabat, ya. Saya ini misalkan orang yang paling kaya di kampung saya. Itulah yang disebut takabur. Dampak negatifnya gimana takabur? Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah yang disebut takabur. Gimana cara menghindarinya sifat takabur? Yang pertama, menyadari kekurangan, ya. Kemudian dan kelemahan diri. Saya tidak punya apa-apa karena saya ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, ya, bukan untuk takabur. Kemudian yang keempat, yang ini adalah hasad, ya. Harus kita hindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh satu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Orang lain misalkan punya apa-apa, misalkan motor, mobil, ya, gimana supaya hilang, ya, kenikmatannya oleh kita. Misalkan dikasih tahu kepada orang lain mobilnya itu kredit, ya, maka orang yang punya mobil sakit hati. Kemudian menurut Imam Ghazali, di sini ada 3 jenis hasad: mengharapkan hilangnya kenikmatan orang-orang yang dimilikinya, kemudian mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, di sini dampaknya gimana? Dampaknya hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah, kemudian meremehkan nikmat dari Allah. Nah, di sini cara menghindarinya gimana? Menghadiri sifat atau hasad, ya, meyakini keadilan Allah SWT, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, tawadhu, ya, senang membuat orang lain, kemudian mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Hasil kesimpulan, ya, yang tadi, yang pertama apa? Hidup berfoya-foya. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat sum'ah, harus dihindari.
Kemudian sifat ha takabur harus dihindari. Kemudian sifat has harus dihindari. Ya, insya Allah ya. Mungkin kalian lah Bapak percaya bisa yang Bapak tadi paparkan itu bisa diaplikasikan di rumah. Ya Bapak, insya Allah sering membaca ya. Kemudian sering melihat artikel-artikel tentang misalkan hidup berpoya-poya, itu gimana menghindarinya, hasad gimana, takabur gimana, kemudian menghindari sifat sum'ah dan riya gimana gitu. Baiklah, kita masuk ke penutup ya. Ini penutup akan kita membacakan ini salah. Udah dia mau ya. Baiklah, kita masuk ke penutup materi ini supaya lebih berkah. Kita sama-sama membaca sholawat, siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa tadi kita membaca sholawat, mudah-mudahan keberkahan kita selalu datang. Materi yang Bapak paparkan semoga bisa dimanfaatkan oleh kalian semuanya ya. Mudah-mudahan itu mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.